Sahabatku, bertemu lagi dengan Kak Ayu. Kali ini Kak Ayu akan menyampaikan satu alat yang sangat bermanfaat di dalam public speaking. Namanya adalah storytelling. Storytelling terdiri dari dua suku kata, story, yang artinya terjemahannya adalah cerita, dan telling, yaitu pemberitahuan, penyampaian, atau penceritaan. Dua ini kalau digabung, maka kemudian ini menjadi satu alat di dalam public speaking, di mana kita bisa menceritakan suatu kisah, suatu kejadian kepada audiens kita, dan tidak hanya sekedar bercerita, tetapi ada makna tersembunyi di dalam cerita itu yang ingin menguatkan materi kita yang sudah disampaikan kepada audiens kita. Ada satu syarat yang utama yang harus dipenuhi oleh seorang public speaker di dalam membawakan storytelling, yaitu kejujuran. Oleh karena itu, sangat disarankan cerita yang dibawakan adalah terkait dengan diri kita sendiri, terkait dengan orang yang kita cintai, atau yang tepat sekali kita bisa ketahui, sehingga ketika kita menceritakan kepada audiens kita, tidak ada kebohongan di dalamnya. Orang juga bisa melihat ketulusan di dalamnya. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang public speaker di dalam menceritakan storytelling tadi. Kemudian ada namanya Labov's Narrative Structure. Struktur yang digunakan oleh Labov di dalam menceritakan sesuatu. Kita sangat terbantu dengan struktur ini, karena dengan struktur yang digunakan oleh Labov ini, kita bisa menceritakan runtut, dan sesuai dengan harapan kita sebagai seorang speaker. Struktur yang pertama yaitu opener. Labov mengajari kita untuk bisa membuka sebuah cerita itu dengan bagus, sehingga telinga, pikiran dari audiens kita siap untuk menerima cerita itu. Jadi kita tidak langsung menceritakan inti dari storytelling, namun kita menceritakan perlahan-lahan sehingga mudah dipahami oleh audiens kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan opening dari storytelling kita, adalah orientasi. Ini terkait dengan kapan waktu kejadian dari cerita itu, siapa yang terlibat di dalam cerita itu, dan di mana lokasi tepatnya dari cerita itu. Ini akan memudahkan audiens untuk membayangkan cerita sesungguhnya itu, konstruksinya seperti apa. Kemudian masuk kepada yang ketiga, yaitu complicating event. Ini adalah bagian yang paling menantang di dalam membawakan sebuah storytelling. Seorang speaker akan mengacak-acak pikiran, mengacak-acak hati dari audiensnya dengan cerita ini menggunakan part yang ketiga. Ini adalah complicating event. Jadi inti permasalahannya itu apa yang diceritakan, bagaimana kejadiannya. Dramaturgi itu bermain di complicating event ini, sehingga audiens kita menerima cerita ini sebagai wah, ini sangat luar biasa, wah ini sangat menarik. Oh, begitu cerita sesungguhnya. Itu semuanya kita masukkan di dalam part yang ketiga, yaitu complicating event. Kemudian struktur yang keempat adalah resolution. Setelah kita acak-acak, kita aduk-aduk perasaan dari audiens kita dengan cerita di complicating event, maka selanjutnya kita memberikan akhir dari cerita itu. Bagaimana sebetulnya akhir dari cerita itu, bagaimana resolusi dari permasalahan yang kita sudah sampaikan di part ketiga. Dan ini biasanya sangat menarik karena berisi hikmah
atau value yang kita ingin deliver menggunakan cerita ini. Selanjutnya kita akan sampai kepada yang namanya kode. Part yang kelima ini adalah akhir dari cerita kita. Kalau tadi cerita kita itu masih berbicara, masih bercerita tentang kita, tentang diri kita, tentang teman kita, tentang sahabat kita. Nah, di part yang kelima ini kita mengubah itu menjadi cerita yang bermakna untuk audiens kita semuanya. Dari me menjadi us, menjadi seluruh dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk menarik hikmah dari cerita itu. Kalau sudah lima-limanya ini kita terapkan, kita praktekkan di dalam storytelling kita, maka otak, hati, pikiran dari audiens akan mudah menerimanya. Jadi yang pertama kita butuh opener, kita buka cerita itu dengan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang menarik bagi audiens. Kemudian yang kedua adalah orientation, terkait dengan siapa, di mana, kapan. Yang ketiga setelah itu adalah complicating event. Kita sampaikan permasalahan yang menjadi pokok dari cerita kita itu. Dan yang keempat adalah bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan, yang merupakan akhir dari cerita kita. Dan yang paling penting adalah kode yang kelima, yaitu bagaimana kita mengubah cerita kita yang dari kita ini menjadi bermakna untuk seluruh audiens kita. Ingat, storytelling adalah alat yang kita bisa gunakan untuk memperjelas, untuk membuat ilustrasi dari materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, sebagai alat, kita perlu mempertimbangkan alokasi waktu penyampaiannya. Dan agar efektif, maka facial expression kita, gestur postur kita juga harus mendukung cerita yang kita sampaikan. Misalnya ketika kita bercerita tentang sesuatu yang menggembirakan atau membahagiakan, maka teman-teman semuanya, sahabatku semuanya, unjukkan wajah bahagia itu seperti apa. Pun demikian, jika kesedihan yang kita ceritakan, maka wajah kita ini juga harus mendukung sebuah kesedihan. Sukses di dalam public speaking menggunakan storytelling. Salam bahagia.